kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam ini. Semua yang kami persembahkan, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati seperti janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Karena itu, kalau ada pertanyaan yang diinginkan kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Seperti malam hari ini, kami masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Dan ini sudah bagian yang kelima, saudara ya. Pertanyaan dari Ibu Endah adalah begini. Bagaimana seorang yang sudah menikah secara Kristiani, lalu bercerai, kemudian nikah dengan orang lain secara Kristiani, dan melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Nah, ini sudah kami jawab, mulai dari bagian yang pertama kemarin dulu, kita cermati beberapa hal. Nah, kita kembali membaca dari Lukas pasal 16 ayat 18. Ini bagian yang terakhir rupanya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari. Ini saya ingat mengenai perkawinan dan perceraian ini sebetulnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ya, saya bahas dalam doa malam di beberapa bulan yang lalu. Atau tahun lalu sepertinya ya. Nah itu. Tapi enggak apa-apa, diulangi yang enggak apa-apa karena masih dipertanyakan, dan saya malah merencanakan untuk membahas ini secara lebih serius lagi, secara berseri demikian, karena banyak dibutuhkan. Nah, Lukas pasal 16 ayat 18, ucapan Tuhan Yesus sendiri didokumentasikan di sini. Dalam ayat ke-18 itu kita ulangi membaca, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi pertanyaan mengenai orang sudah menikah Kristiani lalu bercerai dan menikah lagi secara Kristiani, kemudian melayani atau bahkan menjadi hamba Tuhan itu bagaimana? Ini yang kembali lagi kita ingat yang terakhir kemarin pada bagian yang keempat, saya menekankan apakah kita melakukan dan menerima firman Tuhan itu dengan konsekuen atau tidak, saudara-saudara. Memang dalam hal bercerai dan menikah lagi,
itu ada alasan-alasan yang dikemukakan orang. Alasan yang pertama itu dengan berdasarkan ayat 1 Korintus pasal 7 ayat 8 sampai 11. Ya. Nah, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 8 itu menyatakan demikian, nanti sampai pada ayat 11. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, ini yang digarisbawahi bagi kalangan yang menggunakan ayat ini untuk alasan menikah lagi, itu adalah daripada hangus oleh hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, hangus oleh hawa nafsu diperintahkan supaya mereka daripada hangus oleh hawa nafsu menikah lagi begitu. Nah, ini yang diperintahkan ini adalah janda-janda. Nah, pertanyaannya adalah janda-janda karena apa? Ya, kalau janda-janda karena ditinggal mati boleh menikah lagi. Tapi kalau janda-janda yang bercerai dan tadinya sudah menikah secara Kristiani, kan tidak ada penjelasan di situ. Jadi ayat ini tidak bisa digunakan sebagai pegangan untuk alasan menikah lagi kalau menurut saya. Tapi kalau dipaksakan ya silakan, itu saudara ya. Kemudian ada alasan lagi bahwa orang yang sudah berbuat dosa, jadi bercerai itu kan tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi melakukan satu kesalahan kepada Tuhan seperti itu. Maka Tuhan itu Maha Pengampun. Orang yang mohon ampun akan diampuni. Dosa apapun akan diampuni. Lalu orang tersebut berani melayani. Nah, saya sempat mengamati di unggahan ada yang mengatakan bahwa pokoknya saya sudah bercerai, menikah secara Kristiani, lalu bercerai, lalu menikah lagi dan melayani Tuhan. Saya tidak mendengarkan vonis dari manusia atau penghakiman dari manusia. Tetapi yang penting Tuhan mengampuni, seperti itu. Kalau menurut saya firman yang sedang kita cermati ini bukan manusia, tapi ucapan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau orang berani melanggar ucapan Tuhan Yesus sendiri, siapapun orangnya, walaupun orang terkenal atau bahkan hamba Tuhan senior yang paling dihormati pun itu, ya silahkan. Tapi baik kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan tidak pandang bulu. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, ya tidak berkenan. Dan kalau dikatakan bahwa dosa apapun bisa diampuni, jadi orang yang berbuat dosa mohon ampun, ya dosanya diampuni. Harap diingat bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni segala. Kan berarti ya Tuhan itu tegas gitu loh. Kalau sudah namanya difirmankan, ya tinggal kita konsekuen menerimanya atau tidak. Nah, kalau orang tersebut, katakanlah orang yang sudah menikah Kristiani lalu bercerai, lalu dikatakan mohon ampun kepada Tuhan dan bertobat, maka jawabannya tidak dilanjutkan dengan menikah dengan orang lain dong, tapi kembali kepada istrinya yang dahulu, kan begitu. Nah, kalau kembali kepada istrinya yang dahulu, alkitabiah itu. Tapi kalau menikah dengan orang lain lalu melayani, ya dipersilahkan kepada masing-masing orang untuk menerimanya.
Ada orang yang berani menikahkan seperti itu, lalu ada yang berani melayani, dan ada orang yang sejahtera dilayani. Silahkan saja, karena sekali lagi di zaman modern ini ada gereja-gereja yang kita ketahui tidak alkitabiah, tapi mereka menyebut diri gereja. Kebanyakan di luar negeri ya itu menikahkan pasangan gay segala, ya enak saja, mencari-cari ayatnya seperti itu ya dipersilahkan saja. Tapi bagi kita yang menerima firman Tuhan dengan konsekuen dan rasa takut akan Tuhan, mestinya tidak berani, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau orang bertobat, kalau orang sudah bercerai itu, bertobatnya minta ampun kepada Tuhan, ya kembali kepada pasangannya yang dahulu. Itu jawaban paling tepat, seperti itu. Nah, lalu bagaimana, pertanyaan Bu Indah, kalau ada orang yang seperti itu? Ya jawaban saya, kalau kita konsekuen dengan firman Tuhan, ya orang tersebut melayani, tetapi perkawinannya cacat. Nah pertanyaannya, apakah orang-orang sejahtera dilayani dengan orang yang memberikan keteladanan semacam itu, bahkan dengan jelas-jelas perkawinannya cacat di hadapan firman Tuhan? Ya kembali kepada masing-masing orang. Dan saya ingin menambahkan, harap berhati-hati dengan kuasa roh jahat. Karena sampai sekarang ini saya memiliki keyakinan yang saya pegang dalam prinsip pelayanan saya. Kalau seseorang dalam hidupnya tidak taat kepada Tuhan, itu roh jahat punya akses untuk mengelola hidup orang tersebut. Serius saya berkata. Jadi kalau ada kalangan yang seperti tadi menikahkan gay segala itu, wah itu jelas Roh Kudus tidak berkarya di situ. Yang berkarya adalah roh yang bukan Roh Kudus. Nah di dunia ini hanya ada 3 jenis roh, Roh Kudus, roh jahat, dan roh manusia. Nah itu. Nah jadi hati-hati dengan yang semacam ini. Makanya jawaban saya tidak berani menghakimi. Tapi pertanyaan Ibu Indah yang mempertanyakan bagaimana kalau orang yang seperti itu kok melayani Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan lagi, itu dikembalikan kepada masing-masing orang yang mau melayani dan mau dilayani. Tetapi kalau kita menerima firman Tuhan secara konsekuen, sebaiknya orang seperti itu tidak melayani. Usaha yang lain lah, hidup dengan usaha yang lain. Tapi kalau melayani Tuhan itu akan menimbulkan banyak kontroversi dan bahkan banyak hal-hal yang negatif yang bisa dimunculkan, bisa ditimbulkan seperti itu. Itu menurut pendapat saya. Tapi sekali lagi masing-masing orang bisa menafsirkan Alkitab ini dengan tafsirannya sendiri yang berbeda dengan tafsiran saya, tentu saja namanya saja tafsiran itu bisa berbeda-beda. Tetapi mari kita minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kita dan kita dengan konsekuen melakukan, menghidupi firman Tuhan, sehingga kita tidak bersalah di hadapannya. Kalaupun kita bersalah, perhatikan cara memperbaiki kesalahan kita itu, supaya kita tidak makin bersalah, saudara-saudara sekalian. Seperti itu saja yang saya sampaikan. Jadi ini jawaban terakhir untuk Bu Indah. Nilai yang saya ketengahkan, kalau mau konsekuen dengan firman Tuhan, orang Kristiani tidak boleh bercerai. Kalau bercerai lalu menikah lagi, tidak boleh melayani. Jika dipaksakan, akan banyak kontroversi dan kerugian. Saya ulangi, kalau mau konsekuen dengan firman Tuhan, orang Kristiani tidak boleh bercerai. Kalau bercerai, tidak boleh menikah lagi. Kalau menikah lagi, tidak boleh melayani. Kalau dipaksakan, akan banyak kontroversi dan kerugian. Tuhan dipuji. Amin. Terima kasih kepada Bu Indah yang sudah memberikan pertanyaan ini dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kami bisa bahas
akan kita bahas untuk menjadi berkat buat kita bersama. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat di channel kami ini. Dan ada juga doa pagi, yaitu setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.